Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram Rasulullah Bapak yang mana sahabatnya Santoyati Al-Mukarram Koordinator Jamaah Toriko yang mana sahabatnya Kecamatan Palu Al-Mukarram para bapak-bapak haji Al-Mukarram para jamaah Toriko yang mana sahabatnya Kecamatan Palu yang dan bisa saya sebutkan satu persatu nama pangkat dan jabatannya. Nah, kalau seandainya menyebutkan harus ada daftar hadir dulu Bang Jasmani, harus ada daftar hadir. Alhamdulillah kita pada malam hari ini atau malam hari itu kita bisa mengumpul di dalam Masjid Baitur Rahman dalam rangka kajian Thariqah Qadiriyah wa Naqsybaniyah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran Thariqah kita. Kemudian nanti Thariqah kita makin hari makin berkembang, makin ramai jamaahnya, sehingga nanti betul-betul Sambas akan kembali menjadi Sambi Mekah seperti zaman Alladzina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara salam beliau sehingga kita sampai detik ini masih merasakan kenikmatan yaitu berupa keimanan Islam dan ihsan, insya Allah nanti kita akan sampai. Jadi kenapa kita harus selalu bersalawat kepada Nabi? Itu kan dianjurkan di dalam Al-Quran kan ada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu anjuran kita untuk berselawat. Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk haji, Allah tidak haji. Allah memerintahkan kita untuk puasa bulan Ramadan, Allah tidak puasa. Tapi begitu Allah memerintahkan sholawat, Allah sendiri yang paling pertama sekali baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada Nabi. Berarti Allah itu selalu berselawat setiap saat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah. Jadi maka kalau dikatakan selawat itu sangat istimewa, memang istimewa lah. Kalau perintah-perintah yang lain yang fardu aja Allah memerintahkan, Allah tidak mengerjakan. Tapi kalau selawat Allah merintahkan, Allah sendiri yang pertama sekali selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman. Ya, siapa pun yang beriman, kalau kita merasa beriman ya shollu 'alaihi, berselawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan salam yang sungguh-sungguh artinya kan. Jadi kalau seandainya kita itu ada nyangkut Bang Jasman, tradisi juga ada ya. Kalau seandainya kita di Sambas khususnya, ya kalau orang menikahan pengtawar biasa kan nyalai ya, ya, yang pakai gendang, salat. Nah itu apakah ada ajarannya dari Nabi? Bukan dari Nabi lagi, dari Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memerintahkan. Sallu alaihi wasallim taslima, assalamu alaika sayyidina. Terus itu kan berarti zikir-zikir atau amalan-amalan kita yang dikerjakan di masyarakat kita semuanya ada tuntunan dan ada ajaran daripada orang-orang tua kita. Jadi semuanya diatur, ada dasar hukumnya sehingga kita betul-betul melaksanakan ya. Sehingga mentradisi di Kabupaten Sambas ini namanya kebiasaan, ya kan? Kebiasaan itu kalau sudah berulang-ulang dan dia tidak melanggar aturan syariat bisa dijadikan dasar hukum. Berarti boleh dilaksanakan. Kalau seandainya ini dikatakan bid'ah,
Ya biarkan orang yang mengatakan benar, yang penting kita jalan terus. Iya kan, jalan terus aja. Kalau dia bertanda mau sholawat, nggak mau apa, bersalam, nggak mau tabaruk kepada Rasulullah, ya dia yang nggak dapat pahala. Kita tetap dapat pahala. Itu dianjurkan. Lah itulah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu Islam umat Islam yang akan selalu mempertahankan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang udah turun temurun dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam harus dipertahankan, sehingga ada kaidah al-adah muhakamah, adat kebiasaan itu bisa menjadi dasar hukum. Nah itu ada itu di dalam kaidah fikih itu ada Pak. Sehingga kita tidak perlu mengatakan itu tidak ada zaman Nabi, tidak boleh, tidak usah seperti ini. Karena kita Islam Jamaah itu banyak kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Satu contoh seperti ini kan umpamanya kan kita malam ini ngumpul di sini di masjid. Niat kita apa? Niat kita apa? Ngaji, menuntut ilmu, menghilangkan kejahilian supaya kita tidak jahil. Itu kan salah satu niat, sehingga nanti ada al-umuru bimaqasidiha. Nah, sesuatu itu dilihat disesuaikan dengan apa tujuannya. Itu adalah salah satu kaidah-kaidah di dalam itu. Jadi kalau sekarang toriko dikatakan bi'a, ya bi'a dikatakan benar. Orang dia memang tidak belajar toriko. Jadi kalau kita yang belajar toriko kan insya Allah tidak bi'a. Kan? Karena kita akan merasakan apa yang kita dapat selama ikuti pelajaran toriko akan kita dapat. Karena kita akan menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Kalau kemarin kan secara lahiriah aja. Secara lahiriah dan secara kasar, istilahnya kasar. Tapi kalau kita masuk ke toriko sampai nanti belajar ma'rifat, di alusi ibarat kita bikin apa namanya? Yang untuk barang itu. Dulu barang ya. Dulu barangnya kan harus dihalus supaya dan sakit di tangan. Lagi juga kalau kita nanti ibadah kita halusi, kemudian kita menjadi betul-betul makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tidak gampang ikut orang atau kawan kiri kanan. Kita tidak akan mudah mengatakan, oh kau tidak benar, oh kau ya salah. Karena kita nanti akan tahu siapa kita sesungguhnya, sehingga tidak gampang, mulut kita tidak gampang mengatakan, oh iya bid'ah, iya kafir, iya syirik dan sebagainya, tidak. Karena kita sudah tahu. Dan kita tahu bahwa kunci kita, asal muasal kita adalah satu. Ya katakanlah Allah semuanya menciptakan. Kita diciptakan oleh Allah saat itu menjadi orang yang beriman. Itu siapa yang menghendaki? Allah kan? Kemudian orang-orang yang tidak beriman siapa yang menciptakan? Allah juga. Apakah sama-sama umat Allah kemudian orang-orang itu kita hina? Kalau kita masih menghina kepada orang lain berarti kita belum belajar thariqah, belum sampai ke tingkat marifat. Tapi kalau kita sudah sampai ke tempat marifat seperti itu, insya Allah santai aja kita. Kau bukan berarti kita tidak boleh ngajak, boleh orang tugas kita wal takum minkum ummatan yad'una ilal khairi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya wal munkar. Tugas kita kata Allah, kamu jadilah menjadi orang-orang yang untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada kejahatan-kejahatan harus kita kenakan, harus kita luruskan. Bukan berarti kita main tangan, main hakim sendiri. Kalau ada kemungkaran, setidak-tidaknya kita tidak mengikuti kemungkaran tersebut, karena kalau kita mengikuti berarti sama juga kita bergabung di dalam kemungkaran tersebut. Kalau kita saat itu umpama tidak mempunyai kekuasaan, bagaimana ya? Jangan lisan tidak mampu, gimana ya tadi? Hindari aja. Contoh kalau seandainya judi itu kan tradisi ya, judi kan kebiasaan ya, tapi kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Islam, nah itu harus dijauhi. Kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, tidak punya kemampuan, ya pakai lisan. Kalau kita tidak punya bisa pakai lisan, gimana? Usah dalam hati aja, jauhi gitu. Paling tidak usah dikatakan itu salah satu. Nah, kemudian di thariqah kan akan diajarkan dan akan dikenalkan sampai diri kita. Kita dari mana asalnya, kemudian jagat raya itu dari mana asalnya, dan kita tergabung termasuk di dalam ini.
Jadi semuanya yang ada di dunia itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri itu mengingatkan kepada kita diwanti-wanti, Allah sendiri. Jangan kalian caci maki orang yang menyembah selain aku. Jangan kau hina orang yang menyembah patung, kan menyembah apa namanya kayu atau menyembah api dan sebagainya. Biarkan mereka. Usah nak kita caci. Kata Allah gimana? Kalau kita caci, nanti mereka akan mencaci Allah lebih parah daripada kita mencaci dia. Nah, itu Allah ajarkan seperti itu. Kemudian kita kembalikan, itulah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bermacam-macam bentuk. Contohnya warna kulit beda, bahasa beda, rambut beda, ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang itu kan semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwa kita harus menerima keberadaan golongan-golongan atau orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, harus kita terima bahwa itu adalah ada di luar sana. Kemudian kalau kita ngeklaim kami lah yang paling benar, ya di lingkungan kami memang paling benar. Tapi kan mereka-mereka yang di luar sana juga mempunyai kebenaran yang perlu dipertahankan. Karena kebenaran mereka-mereka itu yang tidak menyembah Allah juga mempunyai kebenaran, Pak. Tapi yang paling benar ya, Pak, iya kita orang Islam ya tetap kita. Karena kita orang Islam. Di sana orang-orang penyembah itu apa? Orang non-muslim yang katakan itu mempunyai kebenaran juga dan dia akan dipertahankan kebenarannya sesuai dengan akidah mereka. Begitu pula kita, akidah kita benar ya harus kita pertahankan. Akidah kita jangan dicampur gaul. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kan seperti itu kan bisa menjadi dalil bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kau sembah. Nah, mereka kan tidak mau menyembah apa yang kita sembah. Kemudian nanti ada lakum dinukum wali agamamu seperti silakan agamamu seperti itu, kerjakan agamamu sebagaimana ajaran agamamu. Begitu pula ayo kita kerjakan ajaran agama kita sesuai dengan ajaran agama kita. Tidak usah nyalakan di sini. Nanti kalau kita seperti itu, insya Allah nyaman kita berhidup. Maka nanti kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi dengan siapapun kita bisa bergaul. Tentu bergaulnya kita juga harus mempunyai batasan. Umpamanya kan kita bergaul kepada saudara kita yang Nasrani, namanya kan tentu ada batasan-batasan. Ada yang boleh kita pakai atau kita makan, ada yang tidak boleh kita makan. Itu kan kita harus tetap tahu. Lah itu namanya kita lakum dinukum agamaku. Agama kita melarang itu ya udah, usah nak dikerjakan, usah nak dimakan. Kemudian mereka biarkan mereka. Jadi tetap pada pendirian kita sekalipun kita bergaul dengan siapapun mereka di luar sana. Itu kalau tidak belajar di Toriko sampai ke tingkat tarik makrifat, payah Pak. Pasti gampang kita akan mengatakan bahwa yang tidak sepaham dengan kita pasti sesat, dolalah dan sebagainya. Seperti tadi Bang Camis katakan, Toriko itu sesat, bid'ah dan sebagainya. Nah, karena dia tidak merasa, dia tidak mau mengakui keberadaan kita yang di luar mereka. Maunya seperti mereka semuanya, kan tidak bisa seperti itu. Allah itu maha kuasa. Kalau seandainya Allah itu kan semuanya manusia itu akan dijadikan iman semuanya bisa Allah kan. Tapi Allah enggak. Allah ada yang menciptakan beriman, ada yang tidak beriman. Allah ada menciptakan yang diberi hidayah dan Allah menciptakan orang yang tidak diberi hidayah. Tapi ya Allah, itu urusan Allah nanti. Urusan Allah. Kalau ditanya, Pak Imam gimana nanti saya masuk surga, wallahu a'lam, itu urusan Allah. Kan betul? Karena urusan Allah itu. Tapi insya Allah kalau kita berjalan di dalam dunia itu sesuai dengan ajaran Allah lewat Rasulnya, kan insya Allah Allah mempunyai tempat tersendiri. Tapi kalau dihukumi umpamanya tanya seperti itu, Pak Imam masa masuk neraka atau masuk surga? Saya jawab itu bukan urusan saya. Kalau ditanya 1+1 mungkin saya jawablah ada 2. 1+1 2. Tapi kalau urusan itu urusan Allah. Kemudian apalagi sampai ditanya Pak Imam, saya ini nanti mati dalam keadaan kafir atau mukmin. Urusan Allah kok ditanyakan ke manusia. Nah, kan kecuali tadi kita udah dikasih diberi mandat
Pak Imam nanti yang ini itu bisa. Tapi kan tidak, orang Rasulullah sendiri, Rasul aja tidak bisa seperti itu, karena itu sebenarnya rahasia. Tapi alhamdulillah kita kan tetap akan belajar, kita akan istiqomah sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Guru. Nah itu insya Allah jalan itulah nanti, insya Allah, insya Allah. Ini sesuai dengan paling gampang kan, barang siapa yang di awal pembicaraan dan di akhir pembicaraan nanti kalimat la ilaha illallah ta'ala jannah, itu udah pasti. Kuncinya seperti itu kan. Kuncinya kan gampang, masuk surga itu kuncinya udah diajar. Kunci jawaban tuh masuk surga itu udah diajarkan para ulama. Itu padahal hal yang paling besar sekali ya. Tapi rahasianya beda kalau kita umpamanya masuk pegawai negeri, apakah ada kunci jawaban disampaikan oleh penguji? Tidak ada kan? Kita tes pegawai negeri, tidak ada kunci jawabannya diajarkan. Tapi kalau kita nanti untuk ke surga, ulama ngasih jalan. Paling gampang sebenarnya. Gampang insya Allah kan? Gampang. Karena bagi Allah tidak ada yang sukar. Kemudian sampai ke tingkat paling tidak kita harus marifat kepada Allah itu kita harus mengetahui siapa diri kita. Itu kan tadi udah dijelaskan sejelas-jelasnya oleh guru kan kita ya. Itu udah dijelaskan. Kemudian kalau kita tahu bahwa diri kita itu siapa, nanti insya Allah kita akan tahu. Lah ma'rifatullah itu tidak akan bisa kecuali dengan Allah. Itu kalau bukan orang thariqah diajarkan lewat makrifat tidak akan ada. Pasti akan ngeyel kan? Orang-orang ahli zahir pasti akan mengatakan aku makrifat kepada Allah dengan kemampuanku. Pasti seperti itu. Tapi kalau orang thariqah yang diajarkan lewat makrifat kepada Allah itu ya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Karena pada hakikatnya makrifat Allah hanya Allah sendiri yang bisa makrifat kepada dirinya. Nah, itu diajarkan semuanya. Nanti kemarin itu kalau tidak salah di sini sudah pernah diajarkan sampai dicontohkan ini ibarat baju seperti ini dan sebagainya kan. Ini baju itu dari apa? Dari apa? Dari benang dari apa? Nah, itu kan diajarkan. Kalau tidak salah sudah disampaikan oleh Tuhan Guru. Tinggal kita aja penerimaan kita. Itu salah satu contoh. Kemudian udah dijelaskan seperti itu oleh Tuhan Guru, seperti itu mamanya kan. Kemudian lah enak belajar apa? Marifat Tuhan Guru matikan. Aku itu Tuhan, aku itu Tuhan. Kan tidak seperti itu, pemahamannya tidak seperti itu. Tapi bagi orang yang baru masuk belajar thariqah marifat dah ngaku. Tuhan itu ya aku lah. Kok Tuhan itu ya aku gimana ya? Itu kan harus kita pelajari sampai sedalam-dalamnya supaya nanti kita betul-betul tidak ada kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Memang ada istilahnya kan, kalau dicontohkan Tuhan Guru kemarin ya, kalau sepintas berarti kan bisa kayaknya kan aku itu sama juga dengan Tuhan. Untungnya tidak ditanya kepada Tuhan Guru. Padahal kalau mau bertanya lebih bagus lagi, jadi jelas nanti di luar sana tidak ngomong sembarangan. Sehingga nanti terjadi tadi yang dikatakan oleh Bang Jasman bid'ah. Nah, saya pernah loh Pak, saya pernah itu waktu ini masuk thariqah, itu kata orang, kalau ingin jadi Tuhan itu ikut masuk thariqah loh. Ini ada orang yang berasumsi seperti itu. Jadi kalau kita belajar thariqah itu atau thariqah dikatakan mau jadi Tuhan. Kan naudzubillah semua naudzubillah. Apakah kira-kira kita ini makhluk akan menjadi kholik? Tidak mungkin kan? Makhluk ya tetap makhluk, kholik ya tetap kholik. Hamba tetap hamba, Rob tetap Rob. Innal abda abdun, sesungguhnya hamba itu ya tetap hamba, wa inna robba wa robba robbun, dan Tuhan tetap Tuhan. La yasirru abdun robban. Tidak akan mungkin bisa terjadi seorang hamba menjadi Rob atau Tuhan. Kayak juga sebaliknya, wala yasiru Rabbun abdan, dan tidak akan terjadi Tuhan itu menjadi hamba. Itu tidak mungkin. Ini dari orang dari ahli thariqah juga Pak yang seperti itu.
Itu seperti itu. Jadi Tuhan itu ya tetap Tuhan, hamba tetap Tuhan bagaimanapun posisinya seperti itu. Jangan pernah sekali-kali kita ya mungkin lah nanti bisa terucap, tapi dalam batin kita, dalam bagian sir yang terdalam mungkin bisa timbul. Nah itu kan bukan kita secara utuh, itu adalah suara sir yang paling dalam karena sir kita nih. Kan ada 4 tingkatan kan, luar dalam ada kual pada sir lagi di dalam nun. Nah di situ nanti kalau udah hidup, nah, bisa jadi keluar kata-kata yang namanya kita mabuk atau satotoh dan sebagainya itu apa yang terucap itu pada hakikatnya kan seperti saya ngomong pada hakikatnya itu kalau bukan Allah yang mengomongkan saya kan saya tidak bisa ngomong. Nah makalah di dalam sifat 20 itu ada sifat ma'ani maknawiyah itu diajarkan. Ada 7 sifat yang dipinjamkan ya atau diberikan kepada kita dari kudrat irodat sampai alam itu kan diberikan kepada kita. Itu sifat Allah sehingga nanti ada ma'ani dan maknawiyah itu dijelaskan secara gamblang oleh mursyid kita. Mursyid yang seperti ya inilah mursyid yang kita cari, inilah guru yang betul-betul nanti membawa kita sampai ke tujuan kita, tujuan akhir kita apa lah itulah Bu, karena tugas beliau adalah membimbing supaya nanti betul-betul itu jalan lewat itu jalannya, usah nak saja banyak perintangan, ya banyak kerikil, banyak onak dan sebagainya, itu adalah mursyid. Maka nanti insya Allah nanti Pak mudah-mudahan berdoalah cepat kita mempunyai tempat suluk, insya Allah nanti akan diberikan suluk nanti dan kesenangan kita. Nah itu salah satu nanti supaya betul-betul mulus itu kalau tidak ditorikoh tidak akan ada. Nah, torikoh itu macam-macam. Tapi ini kan torikoh yang kita ajarkan ini kan memang produk ya. Produk itu artinya yang bikin kan orang Sambas, ulama Sambas terkenal. Kemudian diteruskan dengan sekarang orang Sambas lagi yang menghidupkan lagi. Saya katakan Tuan Guru adalah Mujadidul Islam, Pak. Saya mengatakan Mujadid. Karena dari beliau lah torikoh Qadiriyah Bangsa Bandia itu bangkit lagi. Sebelumnya kan tidak ada. Tapi alhamdulillah sekarang kemarin itu dari Pontianak ke Nangatayab sampai ke Teluk Batang Pak kami itu. Keliling dari hari Jumat sampai hari Selasa baru nyampe. Rasena apa namanya pinggang. Rasena apa? Coba dalam perjalanan ya itulah liku-likunya sampai menuju tujuan aja seperti itu sakitnya apa gitu. Tujuan kita kepada Allah kan banyak rintangan. Kami tujuan cari Teluk Batang sampai ke Sambas itu banyak rintangannya loh Pak. Berapa kali itu? Sampai turun dari mobil dorong, Tuan Guru pun sampai ikut dorong mobil apa namanya slip, tidak bisa. Itu Tuan Guru ikut loh ini. Dalam hati ini Tuan Guru kok kayak gini. Dalam hati saya tapi. Nah itu guru-guru yang seperti itulah dia tidak menganggap dirinya orang-orang yang paling pintar. Lah yang seperti itu, ulama yang seperti inilah yang harus kita contoh dan kita ikuti. Kalau ada ulama, enggak karena aku kehendak dah lekak kalau dah seperti ya. Kan kalau beliau itu kan kemanapun, ya yang penting torikoh ini bisa membumi. Li'i'lai kalimatillah lewat itu. Anak-anak muda ngikut. Kemarin saya memang demam Pak. Sampai saya cerita Pak, jadi apa ya? Sampai saya nyupir dari Simpang 2 sampai ke apa namanya Pontianak ini lewat yang jalan yang Tuan Guru yang dari Pontianak itu yang Kampung Dayak dekat terminal internasional Mbawang dari Tayan sampai Mbawang hampir saya nyebut truk Pak ngantuk sampai 3 kali lari sendiri mobil lari sendiri itu enggak bisa berhenti sendak gantikan Pontianak digantikan ya itu perjuangan seperti itu ya untungnya lah masih dijaga oleh Allah ya pas itu lillah saya ngantuk benar-benar ngantuk padahal kan lagi rame-ramenya itu sih dalam hati ini 9 nyawa yang saya bawa ini Pak 9 nyawa itu saya langsung tidak bisa kalau dilanjutkan itu pengalaman nanti kalau seandainya ngantuk berkendara apapun istirahat kalau bisa dilanjutkan itu
itu sholat. Itu pernah saya alami. Itu perjuangannya seperti itu. Ini saya ibaratkan Tuan Guru ini adalah telaga ya, sumur yang penuh. Kok sumur yang datang ke ember? Nah, kan gitu. Iya kan, ibarat bapak-bapak kita kan ember itu. Baterai ember, sumurnya yang datang, mestinya embernya datang ke sumur. Paling tidak orang Palu dulu datang ke Tekaram. Iya Bang Jasandi. Yo, misalnya apa kening Bang Jasandi. Itu kan setidaknya seperti itu. Lah kalau tidak beliau tidak mempunyai jiwa pejuang apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, tidak akan bisa seperti itu. Rasulullah kan begitu Pak ya. Berjuang kan bukan orangnya datang, tapi Rasulullahnya yang datang. Itu adalah salah satu gambaran perjuangan zaman Rasulullah SAW diterapkan oleh beliau. Maka dari itu apapun yang diajaran, insya Allah ini akan ajaran Thariqah Mu'tabarah. Jadi apapun yang disampaikan itu semuanya tidak keluar dari real syariat agama Islam. Ini adalah buahnya, mutiara yang harus kita cari supaya nanti betul-betul gitu ya menjadi orang mukhlisin. Tadi yang kan wal mukhlisin kan ada tadi yang selawatnya. Betul-betul menjadi orang-orang yang mukhlis, betul-betul menjadi orang yang ikhlas apapun, ikhlas ya. Ikhlas karena Allah, karena kita milik Allah dan untuk Allah. Nah, gitu. Itulah tujuan kita, diajarkan lewat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi ulama yang seperti itu harus kita ikuti, ittabi'u ulama, ikutilah para ulama. Fa innahum surajud dunya, karena mereka adalah pelita atau berdunia wa masabihul akhirat, dan akan menjadi penyuluh penerang nanti di akhirat. Mudah-mudahan selalu kita nanti dari dunia sampai ke akhirat ya selalu kumpul dengan para ulama. Kalau contoh saya udah ada Pak itu Nahdlatul Ulama kan ulama deh baju. Tapi saya bukan ulama nih, tapi saya bukan Nahdlatul nih, tapi saya nunut ulama atau numpang ulama, ngintil kalau bahasa Jawa nih, ngintil ulama. Itu gampang. Karena apa? Karena kita masih orang awam. Karena fatwa ulama itu bagi orang awam sama juga dalil bagi orang mujtahid. Jadi apa yang difatwakan, apa yang diajarkan ulama, mari kita ikuti dan kita amalkan. Kemudian nanti kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Nanti kalau ada suara-suara sumbang di sunun bagi Thariqah bid'ah, sampean ngomong mawon, Pak. Sampean ngomong aja. Coba belajar lagi, jangan diklaim baik. Suruh dia belajar, baca itu buku-buku Thariqah. Sumbernya dari mana? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi rujukan kita bersama. Kalau ada yang baik silakan direnungkan, kalau ya dianggap tidak baik tidak usah. Anggap aja masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Akhirul kalam wa wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.